Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Stanggung Aceh. Hari ini akan melaksanakan kegiatan pelatihan perbanyakan dan penyebaran APH bagi petani pekebun kopi, tepatnya di Desa Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Dengan adanya pelatihan ini, kami mengharapkan kepada petani pekebun kopi nantinya bisa dapat memperbanyak APH secara mandiri. Dengan harapan kegiatan ini bisa kita laksanakan sampai dengan habis panen kita lanjut. Kalau tidak ada halangan, besok kita sambung satu hari lagi. Selain mendapatkan APH Bioveria bassiana dan Trichoderma masing-masing 1 liter, kelompok tani juga mendapatkan peralatan untuk memperbanyak APH tersebut. Oleh Pak Irwan, saya Ibu Kopi dari UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Banda Aceh. Sebelum kita melakukan teknik-teknik pengendalian pada tanaman kopi, mari kita berkenalan dulu dengan apa aja sih OPT yang penting pada tanaman kopi tersebut. Sebelum kita melakukan proses masak media metabolit sekunder, terlebih dahulu kita melakukan sterilisasi jerigen, di mana proses sterilisasi ini terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama kita bersihkan dengan air yang bersih, kita kocok-kocok dan kita buang airnya. Lalu yang kedua, campuran air dengan larutan Baiklin atau larutan pemutih pakaian, kita kocok kembali lalu kita buang. Dan yang ketiga, kita steril dengan air yang mendidih, kita kocok jerigennya kembali dan kita buang. Dan setelah itu jerigen kita tutup dengan rapat. Media untuk perbanyakan metabolit sekunder itu terdiri atas campuran dari cucian air beras sebanyak 4 liter, air kelapa 1 liter, dan gula sebanyak 5 sendok makan. Kemudian semua larutan itu kita tuang ke dalam panci, kita aduk sampai rata, dan kita biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, lalu larutan tersebut kita tuangkan ke dalam jerigen-jerigen, dan setelah dingin nanti akan kita tuangkan ke dalamnya spora dari Bioveria bassiana ataupun Trichoderma. Jerigen-jerigen yang berisi media MSAPH akan kita shaker selama 8 hari dengan menggunakan alat shaker. Menurut Bapak Petani dari Desa Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rimegayo, ada beberapa permasalahan hama dan penyakit yang sulit mereka atasi pada pertanaman kopinya. Yang pertama sekali adalah masalah kopi, yaitu penggerek buah. Yang kedua yaitu mati, jamur upas. Matinya dari atas sampai ke bawah, maksudnya matinya. Itu yang kewalahan kami untuk cara mengobatinya. Ini dalam per 100 buah hanya 20 atau 18 buah yang bagus. Setelah itu yang lain itu kena hama lobang.
Untuk aplikasi infus akar pada tanaman, kita memerlukan plastik es, tali rafia, dan pisau cutter, serta larutan MSAPH. Caranya, terlebih dahulu kita encerkan larutan MSAPH dengan dosis 10 ml MSAPH per liter air. Lalu kita cari akar yang sehat di bawah tajuk tanaman, dan jika akar terlalu panjang, kita potong menyerong dengan pisau cutter. Lalu plastik es kita isi dengan larutan MSAPH sebanyak 100 sampai 150 ml. Dan kita masukkan plastik es tersebut ke akar dan kita ikat dengan menggunakan tali rafia. Selanjutnya, kita timbun kembali dengan serasah atau dengan tanah agar infus akar tersebut tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ulangi pengisian ulang MSAPH dengan infus akar tadi dengan interval 1 minggu selama 3-5 kali. Jadi tidak cukup hanya sekali aplikasi infus akarnya, tetapi 3-5 kali. Terima kasih buat semua sobat tani yang sudah menyaksikan channel YouTube kita, BPTPHP Aceh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.